Waqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, laisa kullu man sabata taksisuhu kumalu taklisuhu. Nah, laisa kullu man sabata, tidaklah tetap setiap orang yang diberikan Allah taksisuhu, keistimewaan itu disempurnakan, khumalu takhlisuhu, dengan keistimewaannya yang terbaru. Dengan bahasa lain, keistimewaan orang yang diberikan keistimewaan artinya selalu ada kekurangannya, tapi kekurangannya itulah menyempurnakan dirinya. Kayak apa tuh? Orang yang diberikan Allah karamah, sudah diberikan karamah nih, pasti saja ada orang itu kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Tapi bukan berarti kekurangan itu mencampakkannya, justru kekurangannya itu untuk menyempurnakan dirinya. Nah, kayak apa itu memahaminya? Alibanallah. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa paham. Ai bi izhari amri kharikin lil adati ala yadihi qatai'il ardi wat tayrani bil hawa wal masyi alal ma'i. Seperti Allah menampakkan pada seseorang amrin khariki lil adati, urusan kharkun lil adat. Kharkun lil adat itu keadaan yang tidak biasa terjadi pada diri seseorang. Seperti apa? Seperti qatayil ardi, seperti mampu berjalan melipat bumi. Ke Tanjung, biasa berapa jam? Ke Tanjung pakai mobil 6 jam, 7 jam. Nah, Sidin 2 jam aja sampai ke Tanjung. Nah, kayak apa? Bisa terjadi itu. Misalnya keramatnya kayak itu, Bibah. Misalnya ke Jawa berapa jam? Naik pesawat 1 jam di pesawat. Pas kita datang ke sana sudah di Jakarta. Sidin ada juga sekali Sidin, maka Sidin dia itu masih mandi-mandi di rumah. Apabila Sidin dulunya karamat. Nah, ya Bib. Wat tayrani fil hawa, bisa terbang, bisa menghilang di hadapan kita. Subhanallah. Andaikan seperti itu ada, bisa terjadi. Berjalan alal ma, berjalan di atas air. Ayo, sekarang ini banyak aja bang kapal, jalan di atas air juga kapal. Karamah juga lah. Nah, cuma nih Sidin manusia, masya Allah hebat benar. Kumalu taklisuhu, disempurnakan justru dengan kekurangan pada diri beliau, seperti min afatin nufus wa gawailuha wa ma tad'u ilaihi minasyahwati wal mukhalifati. Misalnya Sidin tidak selamat dari hawa nafsu, keadaan diri bisa. Padahal Sidin bakal ramat, tapi Sidin makan gancang mana lebih baik? Misalnya makan Sidin banyak pada orang, aneh juga Sidin nih. Puasa aja Bang Sidin, tapi habis puasa banyak banget Sidin makan bukan puasa. Nah, misalnya nih, wa matad'u ilahi minasyahwati, merasa juga Sidin ada juga syahwat, pina tahu juga lawan dengan perempuan. Ai bungasnya orang telah ujar Sidin misalnya bipai, itu kan kekurangan Sidin nih. Kekurangan Sidin kalau tuh mungkin mesin bagus ya Habib Bang lah. Mesin bagus Habib. Nah kayak Habib nih bisa aja ada kekurangan nih Habib lah. Nah, ya kalau Habib melihat perempuan bungasnya aja Habib. Nah misalnya nih lah. Nah, misalnya ada juga toh, tapi tidak sampai berbuat macam-macam, tidak. Bisa jadi ada berbuat macam-macam, bisa jadi ya. Wal mukhalifat, dan bermacam hal yang mungkin di pikiran kita melihat itu adalah dosa, tapi tidak banyak, memang sekali terjadi sih. Paka'annahu yaqulu laisa
laisa kullu muqassasin bil ayati wal karamati muklisan minal afati maka boleh jadi atau seolah-olah yaqulu bisa dikatakan laisa kullu muqassasin bil ayati, itu tidak dikhususkan bagi orang itu, wal karamati muklisan minal afati, kekeramatan itu menjadikan dia tidak ada kekurangan pada dirinya. Artinya orang mendapatkan karamat ataupun keistimewaan bagi mau'ijah bagi orang mukmin, kan orang mukmin bisa juga diberikan Tuhan kelebihan. Orang mukmin biasa tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya banyak macam-macam, misalnya tidak banyak usahanya tapi rezekinya bagus. Kelebihannya usahanya sedikit dia tapi rezekinya bagus. Jualan es saja, jualan es tapi 2-3 kali naik haji. Nah, orang kaya tidak bisa naik haji. Nah, istimewa tuh bukan berarti dia tidak ada punya kekurangan, maksud saya. Atau mungkin seorang aulia Allah bukan berarti dia tidak memiliki kekurangan. Bal qad yakunu ba'da min qasasin bil karamati lam yasbit lahu istiqomah. Tetapi sebagian dari qasais karamah ataupun kemuliaan bagi orang mukmin, yaitu mau'ijah, namanya disebut dengan mau'ijah, atau ada bahasa lain lagi selain mau'ijah, karamah. Kalau mau'ijah itu bagi orang mukmin, kalau ma'unah atau sebutannya ma'unah bagi orang mukmin, karamah bagi seorang aulia Allah, tidak bisa ditetapkan itu sebagai sebuah pandangan sempurna bagi mereka, tidak bisa. Iya, itu pada istiqomah karamah, karena karamah itu sendiri pun tidak mesti selalu dia memiliki karamah terus menerus. Maka karamah yang paling hakiki, pal karamatul hakiki, karamah yang paling hakiki harus engkau perhatikan adalah hiyal istiqomah fid din. Itulah yang disebut dengan al istiqomatu fid din. Tetap sabit hatinya menjaga mengamalkan syariat johir dan ma'rifah pada batin. Orang yang istiqomah itulah disebut semulia-mulianya istiqomah, semulia-mulianya karamah itulah yang dipahami, yang bisa terus menerus. Nah, itu yang penting tuh. Fa innaha qad tahsulu ala yadi man lam yakunu mustaqiman istiqomah tamatan wa kasiran ma johara ala aidil mubtadiin. Karena boleh jadi karamah ataupun maunah bisa terjadi kepada orang-orang yang masih awal-awal dalam menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian-pian yang baru-baru menuju Allah ini bisa diberikan Tuhan karamah. Bisa. Wanita-wanita bisa. Begitu suaminya kawin lagi, tahu si wanita nih, wah kawin lagi nih jar. Ada juga pangan salah. Palui bipe waktu bangun tidur langsung benjol kepalanya bipe. Dipukul oleh istri pakai sesapu, pakai kabib soblokan di dapur tuh panci bibelah. Nah, bingung palui itu bangun, boleh kenapa jar? Aku curiga jar istrinya. Coba lihat di jar, di WA piannya. Cepat ya, paling melihat di WA di HP. Baik. Sekalinya ada tulisan Mas Loi jar, tulisannya Mas Loi jar. Mas Paloi kan maksudnya, Mas Paloi, Mas Loi jar. Mbak anakan jar. Ada anaknya jar. Satu jar. Cepat lihat ke sini jar. Wah, ya Paloi siapa ngirim nih? Kebetulan tidak ada namanya situ. Telepon Palui ya. Sekalinya kawan Palui. Palui ini dulu minta memeliharakan sapi bib. Nah, minta memeliharakan sapi. Rupanya lama kelamaan sapi ini beranak. Temannya nih mengirimi banakan dah kita jar. Bibe. Iya sudah nih salah sangka. Nah, wanita tuh bisa aja salah sangka lah. Jangan dipukul laki langsung. Pukul kasihan laki, udah tahu-tahu
Salah WA aja toh. Nggih Bib. Nah, Bib. Nasib Bib. Salah apa Bib? Salah kaih ya Bib. Nah, jangan pemarah lah sebagai istri lah. Nah, apalagi sudah ma'rifatullah, rugi kalau marah dengan. Jangan dipikirkan suami itu pasti mati juga, suami itu kena. Lah, wala tajharu ala ahlil tamkin. Justru kadang-kadang karamah tidak terlihat pada ahli tamkin. Ahli tamkin itu orang yang sudah wusul kepada Allah, jiwanya tidak berubah lagi, sudah tetap pendiriannya ma'rifatullah kepada Allah. Orang yang tertinggi namanya tamkin. Tamkin itu orang yang sudah di posisi posisi kawasul kawas. Subhanallah, kesayangan Nabi sudah tuh. Justru orang itu kadang-kadang tidak terlihat karamahnya, seperti orang biasa aja. Subhanallah. Walqul min ahlillahi ta'ala, bahkan pada umumnya terjadi pada ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Para umumnya aulia Allah itu sebenarnya karamatnya tidak kelihatan, enggak ada. Nah, tidak kelihatan. Payan bagi ihtiramahum wa ta'zimahum lakinna ya'zamu ahlal istiqamah aksaru min ahlil karamah. Maka seyogianya kita menghormati dan mengagungkan atau membesarkan semua orang, terutama orang-orang yang terlihat istiqomah di dalam agamanya. Siapa tahu di antara mereka adalah aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Nah, karena itu saya tutup dengan perkataan contoh karamah ya. Qala Sahal radhiyallahu anhu. Contoh karamah dulu. Ini atawaddo, aku berwudu, jar Sahal. Sahal ini seorang aulia Allah lah, Sahal, seorang sufi, seorang pemuka agama. Sahal radhiyallahu anhu. Berkatalah dia li rajulin, maksudnya kepada muridnya. Aku berwudu. Fa ajadul ma yaskutu min yadi. Pagodbani. Jahaba wa fiddat wa faddata. Tiba-tiba dari tanganku keluar air. Nang kayak Nabi juga keluar air Nabi. Takajut aku. Maka aku pun marah melihat keadaan. Wah iya nih, ketahuan orang. Itu bahasa kita kan, ketahuan orang. Cepatlah beliau berlari dari tempat itu. Nah, jadi orang aulia Allah itu, yang sebenarnya aulia Allah itu malah menyimpan karamah. Bahkan di dalam riwayat lain, karamah itu seperti haidnya wanita. Wanita itu bilanya haid disimpannya kelak. Iyalah, coba kan tidak disimpan, ketahuan orangnya kelak. Nah, disimpannya supaya tidak kelihatan haid, gitu kan? Nah, seperti itulah para aulia Allah sesungguhnya. Jadi para aulia yang sebenarnya melihat kekurangan dirinya itu makin senang dia. Kita ini pada diri manusia ini kan ingin sempurna terus nih. Para aulia Allah tuh dengan melihat kekurangan dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus mengingatkan. Nah, jadi kalau dikatakan orang jelek diri kita tidak baik, misalnya dikatakan macam-macamnya, kritik orang, iakan aja itu menjadi ibrah kepada diri kita supaya kita makin dekat kepada Allah. Seperti para aulia menjadikan kekurangan dirinya, bahkan karamah dianggapnya kekurangan pada dirinya. Karena karamah itu biar ditahan, kalau Allah sudah nak mengeluarkan sudah tidak bisa apa. Jadi memang bukan dikehendaki oleh aulia Allah karamah itu keluar, namun mereka berusaha menyimpannya. Nah, kalau kita sekarang malah ngomong-ngomong pada orang bisi karamat lah. Nah, jangan terjadi seperti itu. Fakultu, maka aku ingin berkata kata Syekh Muhammad Ajibah dalam Iqadul Himam, ujar Sidin, al-karamatu al-azami hiyal ma'rifah wal istiqomah. Ketahuilah sesungguh-sungguhnya karamat itu ialah ma'rifatullah, kemudian istiqomah dengan ma'rifat itu sendiri. Itulah sebenarnya karamah. Itulah rufi al-hijab, itulah akan diangkat segala hijab, wa futihal bab, dibukakan pintu-pintu ketuhanan di sisi Allah. Pala karamah a'zamu min haja, tidak ada lagi karamah yang lebih tinggi kepada ini, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, dan istiqomah dengan mengenal Allah. Apa ma'rifatullahnya itu?
mulai mengetahui, mengenali Allah, kebesaran, keagungan Allah dalam kehidupan ini, sifat-sifat Allah dalam hidup ini. Nah, kita melihat sifat-sifat Allah di alam semesta ini, bermacam ragam sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang paling patut Anda pahami adalah sifat kudrat dan iradah. Hari-hari kita kan banyak berkehendak, ada sebagian tercapai, ada sebagian tidak. Kenapa? Apa yang bisa tercapai? Semata-mata karena ada area iradah Allah menghendaki ke arah sesuatu itu. Ulun kisahkan satu hal saja. Tiba-tiba pian melihat ikan gabus haruan. Ternyata belakangan pian tahu gabus ini selain enak dimakan, ternyata dia predator bagi ikan-ikan yang lain. Dimakannya ikan lain. Tapi predator yang utama manusia juga, baik. Bila melihat haruan ini dimakannya oleh manusia. Ya lah. Aneh kala Tuhan meletakkan ada ikan predator tuh. Ya kan? Padahal kayaknya merusak ikan yang lain, tapi kesukaan pian. Makanan, siapa yang tidak suka makan gabus orang Banjar? Kalau orang Jawa memang kurang suka gabus, tapi kalau orang Banjar gabus itu suka benar. Orang alim ma'rifatullah berkata, terima kasih ya Allah, Engkau menyediakan makanan kesukaanku. Yang dilihat dengan kekuasaan Allah, Allah melayani kehidupan ini dengan kasih sayang Rahman dan Rahimnya kepada diriku. Satu ekor haruan aja tuh, belum lagi yang lain-lainnya kan banyak kan, Beb. Nah, kiasakan aja lagi biar tuh alam semesta, kiasakan aja lagi. Itulah Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaannya Rahman Rahim itu dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Pas kita nang mau makan juga sehat, Beb. Kalau nya sakit apa kabar? Sehat, kita makan, ya Allah enaknya. Nih, duduk kita di sini di pengajian nih. Ada waktu kita nih duduk di sini nih. Berarti kita diliputi oleh kasih sayang Allah untuk duduk bersama di sini. Hanya dengan kudrat Allah kita mampu di sini. Banyak badannya sehat, tegar, tapi tidak bisa ke pengajian. Macam-macam sebabnya. Palui pipe nak ke pengajian, kali istrinya temani aku tidur ya istrinya. Atau enggak bisa ke pengajian lagi dah. Pipe. Padahal besar aja istri Palui, besar pada Palui, minta temani Palui. Nah, itu kisah Palui lah. Nah, karena kurangnya rahmat dan kasih sayang Allah pada dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mencelupkan hati kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari-hari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi